Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di House of Math, channel belajar matematika dari rumah untuk teman-teman SD, SMP, dan SMU. Oke, langsung saja hari ini kakak mau bahas tentang satu materi yaitu nilai mutlak. Lambangnya itu seperti ini. Biasanya ini dipelajari di kelas 1 SMA. Apa itu nilai mutlak? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan prinsip nilai mutlak. Coba perhatikan case berikut ini ya. Nilai ulangan Maya misalnya dapat 80, kemudian nilai ulangan Tony 70. Nah, jika saya tanya, berapa selisih nilai Tony dan Maya? Tentunya teman-teman akan menjawab 10, oke? Nah, sekarang saya tanya lagi, berapa selisih nilai Maya dan Tony? Ya sama aja dong kak, 10 juga. Nah sebenarnya ini jawaban yang kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah minus 10. Loh kok bisa gitu kak? Ya karena kita tidak terbiasa menjawab seperti ini. Kalau ditanya selisih nilai Tony dan Maya, berarti nilai Maya dikurang nilai Tony. Tapi kalau ditanya nilai Maya dan Tony, berarti nilai Tony dikurang nilai Maya. Jadi nilai yang di belakang itu dikurangi nilai yang di depan. Nah, tetapi minus 10 juga kita tetap mengatakannya 10. Jadi, di sini kita sudah menerapkan nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu kita menghilangkan negatif. Itu aja intinya nilai mutlak. Contoh di dalam perhitungannya seperti ini ya. 6 dikurang 4 itu kan sama dengan 2. Kalau saya balik, 4 dikurang 6 sama dengan min 2 kan. Ini kalau nggak ada nilai mutlaknya. Kalau pakai nilai mutlak gimana? Saya mutlakkan nih, 6 kurang 4, hasilnya 2. 2 dimutlakkan, ya tetap 2. Nah, tetapi 4 dikurang 6, itu kan sama dengan min 2. Kalau dimutlakkan, min 2 jadinya 2. Jadi di dalam nilai mutlak, 6 kurang 4 itu sama aja dengan 4 kurang 6. Sama-sama hasilnya 2 ya. Intinya kita menghindari hasil yang negatif. Kalau perkalian gimana? Min 5 kali 6 kan min 30 ya. Kalau dimutlakkan, kita kerjakan dulu min 5 dikali 6. Hasilnya kan min 30 dimutlakkan. Hasilnya 30. Nah, jadi kalau negatif dimutlakkan jadi positif. Kalau positif ya tetap positif. Intinya kita tidak mau hasilnya negatif. Kalau seperti ini sama hasilnya, tetapi cara mengerjakannya yang agak berbeda ya. Min 5 dulu kita mutlakkan jadi 5 ya. Kemudian 6 kita mutlakkan jadi 6. Jadi hasilnya sama 30. Nah, kalau kuadrat gimana? Ya sama aja, ini hitungan biasa. Min 5 pangkat 2 kan min 5 kali min 5 jadi 25 dikurang 3 pangkat 2 9. Jadi 25 kurang 9 adalah 16. Dimutlakkan jadi tetap 16. Oke, sekarang kita lanjut menyederhanakan fungsi nilai mutlak. Jadi gini teman-teman, misalnya saya punya fungsi ini x min 5 ya. Nah, fungsi ini kan bisa aja hasilnya positif, bisa aja hasilnya negatif. Tergantung berapa x yang saya masukkan. Bener nggak? Contoh ya, misalnya saya masukkan nilai x-nya 6. Jadinya kan 6 dikurang 5 sama dengan 1, positif kan? Nah, tapi kalau saya masukkan x-nya 2, x min 5 jadi 2 min 5. 2 min 5 sama dengan min 3. Nah, negatif. Terus coba saya masukkan 10, jadinya 10 min 5. Jadinya 5, positif. Kalau saya masukkan min 2, jadinya kan min 2 min 5. Jadinya negatif, min 7. Kalau saya masukkan 5, hasilnya 5 min 5 jadi 0. Nah, jadi fungsi ini bisa nilainya negatif, bisa nilainya positif. Tergantung berapa x yang saya masukkan. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang kalau fungsi ini saya mutlakkan, berarti saya nggak mau ada hasil yang negatif seperti ini dan ini. Kalau begitu gimana biar dia jadinya positif? Saya gunakan fungsi yang sama, tapi di depannya saya tambah negatif. Nah, nanti kan kalau misalnya 2 ini yang membuat negatif ini ya, 2 tak masukin ke sini, jadinya hasilnya minus 3, bener nggak? Nah, negatif 3 hasilnya 3, bener nggak?
kalau yang minus 2 ini ya saya pakai yang ini ya. Coba minus 2 masukkan ke sini, minus 2 minus 5 berarti minus 7, minus 7. Nah ini jadinya positif 7. Nah jadi kalau fungsi ini dimutlakkan, saya bisa pakai yang ini kalau hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif, saya tambahin negatif di depan fungsi ini. Ini yang saya pakai, fungsi kedua ini, biar hasilnya positif. Jadi saya ulang di sini ya. Jadi jika fungsinya saya mutlakkan, saya punya dua fungsi ya, x min 5 sama min x min 5. Satunya yang tetap seperti ini, satunya yang saya kasih negatif ya. Nah kapan saya memakai x min 5? Kalau hasilnya nanti positif gitu. Jadi saya nggak merubah fungsi yang ada karena sudah positif, ya udah aman. Nah kalau dia negatif hasilnya, saya pakai yang min x min 5. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu x-nya itu membuat nilainya positif atau negatif? Nah di sini inti masalahnya. Nah caranya begini teman-teman ya. Pertama, kita cari pembuat nol fungsinya dulu ya. Yang membuat hasilnya nanti 0 itu x-nya berapa? Berarti kan x min 5 itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5. Sekarang kita buat garis bilangannya seperti ini. X min 5 ini membagi angka-angka yang kalau dimasukin hasilnya positif, dan angka-angka yang kalau dimasukin hasilnya negatif. Nah terus Kak, yang mana? Yang kanan apa yang kiri yang membuat negatif atau positif? Nah kita coba aja ambil satu angka, misalnya di sebelah kiri ini kita ambil angka 1 ya, misalnya gampang ya, kita masukkan ke persamaannya. Jadi jadinya 1 dikurang 5 kan, hasilnya min 4. Berarti semua angka yang di sebelah kiri ini akan membuat nilai ini negatif. Kalau begitu, yang di sebelah kiri ini kita pakai yang ada negatifnya. Nah sebaliknya, di daerah yang sebelah kanan akan membuat fungsinya positif ya. Contoh, kita ambil satu angka di sebelah kanan, misalnya 8 ya. 8 dikurang 5, 3 ya kan, positif kan. Jadi semua angka yang di sebelah kanan akan membuat nilai fungsinya itu positif. Nah ini sudah aman karena sudah positif. Jadi kita pakai persamaan yang x min 5 yang nggak ada negatifnya. Nah terus gimana cara ngerjainnya? Ya tergantung, soalnya nanti dia minta di daerah mana, di daerah kiri kah atau di daerah kanan. Kalau di daerah kiri berarti nilai mutlak x min 5 berubah menjadi min x min 5. Kalau di daerah kanan yang dia minta berarti mutlak x min 5 jadi x min 5. Oke, nah langsung aja saya kasih contoh ya. Misalnya ada soal begini. Nah ini fungsinya. Nah caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita cari dulu masing-masing fungsi itu pembuat nolnya x-nya berapa ya, nanti sebagai batasnya. Yang pertama yang a, x plus 4 sama dengan 0, berarti yang membuat 0 adalah min 4. Kemudian yang kedua 5 min 2x sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 2,5. Oke. Terus fungsi yang ketiga yaitu x min 2. Nah berarti batasnya adalah x sama dengan 2. Nah kemudian kita gambar seperti ini berserta batas-batasnya, minus 4, 2,5 dan 2. Sekarang kita sudah punya 4 daerah. Ini daerah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Teman-teman jangan bingung dulu di sini ya, nanti pasti ngerti. Nah kemudian kita hitung satu-satu ya. Kita mulai dari batas yang x sama dengan minus 4 di sini ya, berarti fungsinya yang ini. Nah fokus ke sini dulu ya. Nah, kita ganti x-nya dengan satu angka yang ada di sebelah kiri. Coba di sebelah kiri aja. Misalnya minus 10 yang gampang ya. Minus 10 kalau kita masukin kan minus 10 tambah 4. Jadinya minus 6. Berarti minus. Karena minus berarti kita pakai fungsinya yang ada tanda negatifnya. Kemudian yang di sebelah kanan berarti lawannya dari ini. Sudah pasti kita pakai yang biasa. Itu fungsi biasa. Karena hasilnya pasti positif. Nah kemudian kita fokus lagi ke batas yang kedua. Di sini 2,5 batasnya yang ini. Nah,
Sekarang kita coba masukin satu angka yang ada di sebelah kiri ke dalam persamaan ini. Kita lihat apakah hasilnya negatif atau positif ya. Paling enak tuh angka 0 dah. Nah, 0 ini coba kita masukin ya. 5 min 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. 5 dikurang 0 kan 5. Berarti hasilnya positif. Karena hasilnya positif, berarti tetap 5 min 2x. Sekarang sebelah kanannya berarti lawannya yang dikasih tanda negatif di depannya. Kemudian yang ketiga, x min 2 berarti batasnya yang 2 ini. Nah, kemudian kita masukin satu angka di sebelah kiri, 0. Misalnya 0 dikurang 2 hasilnya minus 2, berarti hasilnya negatif. Berarti sebelah kiri karena hasilnya negatif, fungsinya kita tambahin negatif di depannya gitu. Nah, batasnya tadi kan yang 2 nih. Berarti yang daerah 3 sudah masuk di sebelah kanan sama daerah 4. Berarti dia pakai fungsi yang biasa dan yang keempat juga. Sekarang kita tinggal kembali ke soal. Nah, di soalnya kan dia minta x-nya lebih besar dari 10. Nah, x lebih besar dari 10 ini kan berarti 11, 12, 13. Nah, 11, 12, 13 ada di daerah mana? Daerah 1, 2, 3, atau 4? Jawabannya adalah di daerah 4. Ini 6, 7, 8 dan seterusnya. Berarti fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang keempat. Ini namanya analisis nilai x. Nanti dipakai juga untuk mencari di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita kembali ke soalnya. Nah, ini soalnya saya kasih di sebelah kanan ya. Ini yang daerah tadi kan. Soalnya kan tadi gini, yang x plus 4 bla 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 bla. Kemudian saya ganti x plus 4 berarti berubah menjadi x plus 4 tetap ya. Kemudian 5 min 2x berubah jadi min 5 min 2x dikurang x min 2 gimana? Tetap x min 2. Jadi pas dihitung bla 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 dapatnya 2x plus 1. Jawabannya B. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, Kak, ada cara cepatnya nggak? Paling enak nih cara cepat nih. Dalam soal ini cara cepatnya ada. Tetapi cara cepat itu hanya berlaku di soal-soal tertentu saja. Apalagi kalau soalnya esai, lebih baik pakai cara analisis seperti ini. Cara ini juga nanti tetap dipakai kok di persamaan dan pertidaksamaan. Ya. Cara cepat soal ini ada. Caranya gimana? Kita fokus melihat daerah yang diminta soal ini. X lebih besar dari 10. Nah, yang lebih besar dari 10 kan 11, 12, 13, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kita ambil satu angka yang lebih besar dari 10. Tapi angkanya yang gampang gitu, jangan yang susah. Nanti masukin ke fungsinya jadi susah ngitungnya. Kita ambil aja 20 ya. Nah, kemudian kita masukin 20 ke persamaan pertama. Ya, x plus 4 kalau diganti 20 gimana? 20 tambah 4, 24. Berarti karena hasilnya positif, kita tetap menggunakan x plus 4. Ya. Terus yang kedua, B, 5 min 2x. Masukin x-nya 20. Hasilnya 5 dikurang 2 kali 20 kan 40. 5 dikurang 40 min 35. Karena hasilnya negatif, kita pakai fungsinya yang ditambahin negatif. Sama juga fungsi yang ketiga, x min 2. Masukin 20, berarti 20 dikurang 2, hasilnya 18. Karena hasilnya positif, berarti kita pakai fungsinya yang tetap, x min 2. Nah, udah deh. Kita tinggal masukin ke soalnya. X plus 4 tetap jadi x plus 4, 5 min 2x minnya, x min 2 tetap x min 2. Dihitung, bla bla bla, jadi 2x plus 1. Jawabannya B. Nah, cukup sekian dulu teman-teman ya. Saya akan sambung di part yang kedua. Saya harap teman-teman mengerti. Nah, saya akan bahas nanti part 2-nya, yaitu persamaan nilai mutlak, dan part 3 pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa di subscribe, diikuti terus biar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan dibuat. Jangan lupa juga di share. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah dan diaktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.